Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lanjut surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidun ma abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Ya, suaranya surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ini virtual juga ya, Bu? Ada yang masuk kelas sudah, Pak Surya? Yang gabung di Zoom ada? Yang di rumah surah selanjutnya baca surah Al-Quraisy. Jangan lupa ikutin juga yang di rumah ya. Yang di rumah sama-sama buka juz amma juga, sama-sama dalam kondisi berwudu, usahakan menghadap kiblat ya. Usahakan menghadap kiblat. Seperti Bapak ke belakang menghadap kami. Oke, yang di rumah, yang di sini juga sama-sama baca. Ya, surah Al-Quraisy. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilaafi Quraisy ilafihim rihlatas syitaa'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Lanjut surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Nah, surat Al-Ma'idah. Ya, ngeri-ngeri teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amalin mumaddadah. Surah Al-Asr. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ini dokumen nomor berapa? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surah At-Takatsur. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Selanjutnya surah Al-Qari'ah. Jadi kamu harus bagus, harus rapi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthun. Wa takunul jibalu kal ihbil manfud. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lanjut surah Al-'Adiyah. Suaranya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا أخبر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Selanjutnya surah Al-Qadr. Ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka
ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Alaq. Nanti kalau pas sudah di terakhir, sujud apa namanya itu? Sujud saja, ya, atau namanya sujud apa itu? Sujud apa? Ya, sujud Sujud saja ada ya. Kalau ketinggalan, Ya, sujud tilawah. ada surah Al-Alaq. Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla lain lam yantahi lanasfa'an nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha Sujud semuanya. Subhanallah. Ya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Yang betul sujudnya. Yang kena jidat sama hidungnya. Sampai aja sama? Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ya, duduk kembali. Kalau biasanya di Al-Quran ada tanda sujud. Ya, disunahkan kita sujud. Siapa yang dibawa baju? Lomba ya? Hah? Lomba. Kita doakan supaya belum enggak? Baru latihan. Enggak apa-apa, kita doakan supaya dapat 2. Nah. Ya, dirapikan lagi tempat duduknya. Oke. Diisi yang kosong diisi. Surah. Lanjutannya surah apa? Kenapa tuh jaraknya ada enggak? Jaga jaraknya diatur lagi. Tadi jarak. Seperti yang tadi. Ya. Surah. Apa lanjutannya? Ati. Ya. Ya. Surah Ati. Ya, kita baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu biahkamil hakim. Lanjut surah Al-Insyirah. Baca surah Al-Insyirah. Al-Qurannya dipegang-pegang. Jangan ditaruh di lantai. Itu Al-Quran. Ya, juz amma itu Al-Quran. Jadi jangan menganggap juz amma itu kayak bukan Al-Quran. Juz amma itu Al-Quran. Tetap harus dimuliakan. Sini. Oke? Sini. Nah, surah Al-Insyirah. Ya, baca. Ya. Sip. Sama-sama. Untung ada apa-apa. Ya. Ya, baca surah Al-Insyirahnya. Ya. Surah Al-Insyirah. Hafal sama-sama. Yang belum hafal baca. Yang sudah hafal lihat hurufnya satu-satu. Dibuka aja lebar-lebar. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa wajadaka dhallan fahada. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ada waktu melanjut surah itu surah Al-Lail. Ya. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Wa amma man
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا يصلاها إلا الأشقى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Tadi ada yang Bapak dengar itu wasaijen nabuhal apa tadi? Tak ya, jangan ke jadi tak mati dulu tak dahulu tadi subat ya taat cukup kita baca surah dari surah. Bapak akan menyampaikan sebentar ya. Ini berkaitan karena Bapak dapat tugas dari sekolah juga ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya ini semua ya. Baik, Bapak ingin menyampaikan sedikit aja tentang apa yang namanya perundungan atau bully. Tahu bully? Bully itu seperti apa? Coba siapa yang tahu? Bully itu adalah tindakan atau melakukan kekerasan ya, baik secara verbal ataupun non verbal. Bisa jadi diejek, ya, diolok, ini itu termasuk perbuatan bully atau perundungan ya. Maka hal itu ketika kita di sekolah harus kita hindari karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau sudah seperti itu, makanya kita di sekolah selalu diajarkan tentang kebaikan. Makanya jangan sampai kita menyakiti sesamanya, apalagi kepada temannya. Ya, kenapa? Efeknya, contohnya apa kalau orang bully itu? Iya, orangnya stres betul, pinter, bisa stres. Jadi kemampuan akademisnya kurang, nilainya menurun. Kenapa? Karena dia sering tidak masuk karena takut dibully oleh teman-temannya. Ya, nah itu yang harus kita perhatikan. Nah, banyak permasalahan di negeri kita ini, khususnya di lingkungan sekolah itu, makanya selalu kita jaga sikap kita ya kepada temannya. Hindarkan sesuatu yang bisa mengakibatkan apa? Pertengkaran atau perselisihan dengan teman yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Jaga diri kita, jaga perbuatan kita, bentengi diri kita dengan iman dan Islam kita, ya. Jangan sampai kebiasaan itu nanti kebiasaan buruk itu kita bawa sampai besar. Maka kita termasuk orang yang rugi. Sudah tahu tadi ya? Bullying apa tahu? Tahu ya? Alhamdulillah kalau sudah tahu. Nanti Bapak kasih ini, silahkan nanti dijawab ya. Tapi ini seadanya aja ya, yang dapat aja ya. Nanti yang dapat aja. Untuk di sekolah ya. Nanti dikerjakan aja. Nanti kalau nggak tahu boleh tanya ke Bapak ya. Tapi nanti habis apa? Habis tausiah aja ya. Ini Bapak sekilas ingin menyampaikan kepada kalian betapa pentingnya
Bullying itu buat kalian agar kalian bisa jaga diri kalian, keluarga kalian, teman kalian, adik kalian. Ini yang sering biasanya kalau di rumah kakak sering bully siapa? Adiknya. Nangis terus adiknya nanti ya. Iya ya. Jadi sekecil apapun perbuatan yang tidak baik itu disebut termasuk kategori bullying ya. Nah, nanti Bapak juga mau bikin poster di sekolah, ya, ditempel di depan. Apa bunyinya? Stop bullying. Yang harus kita lakukan nanti kayak gini, prestasi kita harus tingkatkan, ya, tapi kita tidak boleh bullying ya. Paham ya? Paham sudah? Tahu bullying? Biasanya kita sering dengar juga ya Pak, di medsos, bisa Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Ya, ingat di media sosial itu banyak pengaruhnya ya. Di media sosial banyak pengaruhnya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Kalian kalau lihat TikTok senang, joget juga. Iya, ya. Jadi Bapak harap kalian bisa memfilter, bisa membentengi diri kita, bisa melihat mana konten atau ya konten di YouTube atau apa ya, cari yang baik, cari yang buruk. Itu banyak pengaruhnya buat kita ya. Karena itu contoh ya. Kalau sudah sering kita buka YouTube yang jelek-jelek, nah nanti ditiru biasanya. Karena apa? Keseringan. Ya, ya. Yang pengaruh apa? Psikologi kita, yang kejiwaan kita. Itu pasti sudah. Teman juga jadi pengaruh buat kita, baik buruknya. Makanya kalau ada teman yang salah, kita harus apa? Mengingatkan atau menasihati. Karena kebaikan nanti akan kita bawa sampai di akhirat. Senang nggak kalau kita jadi orang yang baik? Senang kan? Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Bapak hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ini nanti Bapak bagi ya, tapi setelah tausiah. Nah, sekarang Variansah atau Bapak Muhammad Variansah SPDI. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Baik, sebelum masuk ke materi, kita coba tepuk 1, 2, 3, tepuk semangat. Lupa sudah Pak Soleh, tepuk semangatnya sudah lupa. Tepuk semangat. 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 Gitu, tapi tetap semangat. Tegas. Nah, diulang lagi. Tepuk semangat. 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 Begitu. Puasa lemes ya? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Panitia Pesantren Kilat Ibu Lestari dan seluruh panitia, dan yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Fakriansa SPDI yang akan membawa acara tausiah pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Baik, langsung aja, Bapak tidak mau singkat kata aja ya. Jadi, baik, kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang tausiah. Tentang apa, Bro? Tausiahnya? Tidak baca materi ini. Tausiahnya apa ini? Bro?
Tentang apa tausiah itu? Hah? Hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya materi ini atau tausiah ini nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Bapak Muhammad Fahriansa STDI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya puasa ya. Puasanya hari ini yang keberapa? 17. Alhamdulillah. Masih puasa? Ada pecah kemarin? Ada. Alhamdulillah. Sekali lagi semangat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa hayyun fi qulubina Muhammad al-'abd as-sadiq fi qawlihi wa fi'lihi. Wa qala Allah ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية صدق الله العظيم. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang nggak tahu aman. Berapa? Beruang, beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti kalau kita jalan, kita lihat orang di bulan puasa, kalau laki-laki sambil makan di warung, kira-kira amanu apa enggak? Amanu apa enggak? Oh, berarti dia nggak diseru, Pak. Orang yang berpuasa berarti orang yang diseru oleh Allah. Anak-anak SD normal Islam yang perempuan sini maju ke depan. Karena saya SD, karena saya yang putri, yang perempuan saya maju ke depan. Kelas 4A maju, kelas 5A maju, kelas 5A, karena disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita disuruh oleh Allah. Kalau kita puasa, berarti kita bersyukur pertama kepada Allah, kita adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Sekarang ketika kita berpuasa, menahan daripada lapar, haus, ada hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Pakai akun. Kadang ada di rumah ngomongnya, kalau bohong batal puasanya. Padahal salah. Bohong batal nggak puasanya? Kalau bohong batal nggak? Berarti boleh bohong Pak kalau puasa. Bukan apa kalau mau bohong, tetapi tidak mendapatkan pahala. Ruginya lapar-lapar, itu Pak saya lapar Pak. Bohong, maka tidak mendapatkan pahala. Ya. Menangis, kamu kalau nangis batal puasanya. Kecuali air matanya masuk ke dalam mulut, kamu bilang hidup. Itu baru Pak. Nah, di sini ada yang kita belajar di bulan Ramadan ini, kita belajar hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam lubang. Kita punya lubang 5 tempat. 5. Yang pertama lubang mulut, lubang
telinga, mohon maaf, bawang kita buang air kecil, ada lubangnya nggak? Ada. Kita buang air besar, ada lubangnya nggak? Berapa lubang yang ada di dalam tubuh manusia? Berapa tadi? Ada berapa lubang yang ada dalam tubuh manusia? 5. Apabila ada yang masuk ke dalamnya melebihi dari batas kapasitas yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam, maka puasanya batal. Paham kan? Pak, apa itu Pak? Pak, saya butuh kumur-kumur. Kumur-kumur kita disunahkan, nggak apa-apa. Jangan sampai kumur. Anu Pak, nyantar Pak sedikit Pak. Nanti kumur nanti Pak. Enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Pak, saya makan permen. Boleh Pak. Masukkan permen. Sama kan kayak kumur-kumur. Boleh. Jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Kalau saya rasa, itu batal namanya gini. Nah, batal. Waktu dalamnya batal. Harus dipahami. Ya. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan kita telan. Kalau cuma masuk lalu dikatakan batal, berarti orang yang berpuasa sudah itu batal. Tidak boleh, ya. Sedangkan itu kita juga disunahkan tentang kumur. Karena orang yang berpuasa itu pasti dia jujur. Ya parah ya. Jujur nggak kalau puasa? Bapak sambil berdiri jauh. Aku mau doa itu kok. Kumur. Gak ada orang. Gak ada siapapun di sampingnya, di kiri kanannya gak ada, dilihatin CCTV gak ada. Dibuang terus air yang ada di dalam mulutnya. Ya, enggak. Kenapa? Karena kalau saya telan sedikit aja Pak, saya batal. Saya bukan takut kelihatan sama guru, kelihatan sama Kak Faroka, kelihatan sama guru yang lain, atau kelihatan ayah dan ibu saya tidak. Tetapi saya nggak mau ngelang sedikit saja karena ada nilai puasa. Rindu. Jadi orang yang berpuasa itu kalau dia nggak tidur, berarti dia sampai tidur. Telan. Itu yang pertama ya. Jadi kalau berwudu boleh, tapi jangan ditelan. Terus Pak gimana Pak? Saya wudu. Saya gemur-gemur Pak. Udah habis Pak, terus masih ada terasa di mulut saya ini dingin. Itu begitu saya sudah kan Pak, saya jalan ada dingin Pak, masuk. Kayaknya rubuh, batal kan saya Pak. Nah, kalau cuma rasanya dingin saja. Karena tadi sudah kita keluarkan, bagus. Nah, sampai ke kaki kita baca doa, kita jalan. Begitu kita jalan, air lagi minum. Oh enggak, itu was-was saja apa? Boleh. Paham? Tapi ya, jadi kalau dia tidak berwudu itu digunakan, tapi jangan sampai ruginya siapa? Kita sendiri rugi kalau kita masukkan tadi ke dalam mulut hal yang lain. Jadi makan permen boleh nggak? Boleh nggak? Makan es krim boleh nggak? Masukkan es krim ke dalam mulut boleh nggak? Boleh. Masukkan permen ke dalam mulut boleh nggak? Boleh. Batal nggak? Enggak. Yang batal ditelan. Tetapi yang tadi bahaya. Bahayanya apa? Ketika kita masukkan es krim, ada di komputer, baru dibuang. Jadi kalau dia dikasih nanti, kalau lagi telan. batal. Tapi kalau udah kita bikin lagi sama kamu Pak, minum aku. Itu namanya minum, nggak sengaja maka dia tidak puasa. Yang pertama, masuk sesuatu ke dalam mulut kita. Kalau ditelan, batal. Tetapi kecuali hal-hal yang lain, kalau yang makruh jangan ya. Tadi ibu-ibu ada juga nih, boleh kapan? Ustaz, ceritanya, kalau saya bikin masakan terus saya cicipi Pak, ini aja. Sudah, boleh nggak Pak? Boleh, tapi makruh. Ya, takutnya begitu dicicipi,
Katakan anak, mama. Batal puasa. Ayo dong. Nah itu yang nggak boleh. Jadi jadi kamu salah. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam dua lubang. Lubang apa lagi yang kedua? Lubang apa? Lubang hidung. Berarti yang suka ngupil ini, wah senangan kita. Kenapa? Boleh ngupil. Loh, Pak kan masukkan sesuatu ke dalam sesuatu, Pak. Nggak boleh, Pak. Nah, di sini hidung ada batasnya. Kalau kamu ngupil cuma gini-gini aja boleh. Masukkan gini-gini itu boleh. Kalau ngupilnya masuk ke dalam, Pak itu joroknya nomor biasa. Dan jorok nggak boleh. Jadi kalau masukkan terlalu dalam, itu tidak boleh. Nah, kalau itu ada yang namanya sunnah memasukkan air ke dalam hidung. Kalau bulan puasa itu hati-hati ya. Jangan sampai disedot. Ya cukup di depannya saja dibersihkan. Bersihkan depannya sudah cukup. Kalau kamu sedot seperti biasa kayak kamu itu biasa di luar puasa. Nah, ketika kita menyedot rasa pedih, pernah kan? Nah, kalau pedih itu batal bulan puasa. Kenapa? Kalau ada pertanyaan silahkan tanya, tapi nanti. Ketika masuk terasa itu batal puasa. Makanya kalau wudu membasuh hidungnya itu sunnah, tetapi jangan dimasukkan terlalu dalam. Ini mobil lagi ini apa Pak? Tapi di depan, nggak boleh sampai ke dalam. Yang ketiga memasukkan sesuatu ke lubang telinga. Ambil alat, masukkan kuping, batal. Korek telinga. Tetapi Pak, saya gatal telinga saya Pak. Kamu masukkan aja telinga gini-gini nggak sampai dalam itu cuma di luar boleh. Nah, hati-hati. Tapi kalau masukkan ambilkan tempat, masukkan ke dalam telinga baru. Nah itu batal ya. Ada kan jadi mobil ya kan apa? Korek telinga kan. Jadi kalau bersihin telinganya diusahakan di malam hari ya, jangan pada saat berpuasa. Oke, sudah paham? Ketiga sudah. Yang keempat memasukkan sesuatu lagi. Kalau perempuan pipinya betul-betul, ya. Perempuan buang air kecil, pipi betul-betul. Sudah. Jangan sampai tangannya masuk, ya, membersihkannya. Sama lobak yang di belakang. Ketika buang air besar juga sama. Jangan sampai tangannya dibengkokkan sedikit dibersihkan ke dalam. Itu hati-hati. Ada ulama mungkin mengatakan batal. Ada istilah ulama. Tapi banyak mengatakan itu batal karena sudah masuk ke dalam. Makanya kalau bersihkan sama perut jari. Tahu perut jari? Jadi kalau istinja itu gunakanlah perut jarinya betul-betul. Gosok betul-betul. Nanti ketika sudah kesat, kalau sudah kesat, itu berarti yang warna kuning sudah habis. Nah, dorong banget. Loh, ilmu ya. Kamu nanti ketika istinja nggak bersih, sunatnya nggak akan terima. Bahkan ulama mengatakan di dalam kitab-kitabnya banyak yang penghuni kubur mereka ingin hidupkan kembali. Mereka sedih. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka istinja tidak kenal. Jadi ada niat, ya. Kalau niat mau istinja masuk WC mau buang air kecil. Ngajamu beristinja karena Allah. Jadi tadi perut jari. Ini perut jari. Jadi kalau cebok pakai ini ya, jangan pakai gini. Masuk ke dalam tubuhnya maka batal. Pahit dong? Sama. Itu yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam 5 rongga yang ada pada tubuh. Pahit dong? Yang pertama tadi masuk ke rongga. Rongga apa tadi? Mulut. Setelah mulut sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Yang ketiga rongga. Yang keempat, kita ya, paham ya? Yang kelima juga ketika buang air, hati-hati ketika bersuci. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nggak pernah saya Pak. Kan kadang kepalanya nggak pusing, lihatin tembok. Betul. Supaya apa?
supaya kepalanya pusing, habis pusing langsung. Nah ini Pak, Bentar. Tapi kalau parah tiba-tiba lagi asing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Untuk belum baru sabbih baru kumur-kumur. Ya. Pak, puasanya batal nggak Pak? Tidak batal. Kenapa? Karena muntahnya tidak disengaja. Tapi kalau dia katakan, kalau saya mesti katakan lagi makan, silahkan kalau mau berbuka boleh ya. Tapi nanti setelah bulan Ramadan, apabila sudah tadi, maka wajib bertobat bayar. Bayar kita puasa lagi ya. Paham yang muntahnya ya? Atau sengaja masukin kompet. Tangan dimasukinnya ke dalam mulut supaya muntah. Yang buat sendiri. Nah ini Pak, batal. Pak, tapi kalau puasa saya berpuasa, saya tiba-tiba muntah Pak, tanpa disengaja. Puasa saya batal nggak Pak? Enggak. Tetapi cepat-cepat umur ya, cepat-cepat umur mulutnya. Karena yang keluar dari dalam mulut kita adalah najis. Kalau nanti kita nggak kumur, baru nanti kita telan air liur kita ada rasa-rasa asam-asam, batal. Kan muntah asam ya, rasakannya asam gitu ya, keluar. Begitu selesai muntah, maka kita langsung kumur, buang lagi, sampai tidak ada kotoran yang berbeda. Paham? Itu yang kedua. Jadi muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntahnya sengaja, maka dia batal puasa. Paham dong? Alhamdulillah. Yang ketiga, sesuatu yang membatalkan puasa. Ketika kita sedang berpuasa, ternyata ada tamu. Ini udah ada yang dapat tamu belum? Tamu. Tahu tamu nggak? Apa ya? Tamu datang setiap bulan. Ayo katakan di sini siapa yang sudah dapat tamu? Ada yang sudah halangan? Ada yang sudah haid? 1, 2, 3, 4, 5. Belum? Nah, badannya besar-besar sudah saya Pak. Itu nanti kalau dia puasa, kalau ibu, aku tuh ini tuh, aduh Bu, berarti dia tidak boleh berpuasa. Nanti setelah bulan Ramadan, maka dia wajib membayar berapa utangnya. Papanya bulan Ramadan ini dia haidnya selama 4 hari, maka setelah bulan Ramadan dia membayar berapa? 4 hari. Aduh, Bapak dilihatin orang tampan ini. Tak sanggup Bapak. Terkalahkan. Haid ya? Haid. Oke. Sekarang kita kembali fokus lagi. Jadi haid tadi kalau orangnya sudah haid berarti dia tidak boleh berpuasa. Jadi yang kalian yang sudah haid nih, nanti kalau dapat setelah Ramadan puasa lagi ya, puasa dibayar. Ikutin ibunya. Biasanya ibunya ada juga halangan. Maka sama-sama ibu, saya Ramadan ini ada tanggal. Makanya yang sudah itu punya tanggal kalender sendiri di kamar. Jadi ditandai digulapin warna merah spidol. 2, 3, 4. Nah ini perlu belajar. Udah tahu niat mandi wajib? Udah tahu? Alhamdulillah. Kalau nggak tahu bisa belajar dengan guru. Normal Islamnya. Jadi ketika kita belajar, tanya dengan orang tua kita. Ya silakan masuk. Tetapi ingat, kalau perempuan diusahakan tanyanya sama siapa? Sama guru agama yang perempuan. Tadi sudah latihan. Yang kedua, nih pas ini ketika melahirkan ya. Ketika melahirkan itu sama darah dia keluar darah. Iya.
ketika melahirkan juga nggak boleh puasa. Wah, ini sudah 9 bulan di Ramadan 17 langsung dibawa ke rumah sakit melahirkan, keluar darah juga. Nah itu juga batal puasa. Kalau ini ada yang lanjut. Yang kelima, yaitu yang selanjutnya adalah keluar sperma atau keluar mani. Ini kan kalian kelas 5 ya. Kelas 5, kelas 6 ya. Kelas 5 sudah belajar ya. Dan tidur itu untuk laki-laki. Kalau perempuan ditandai baliknya, diwajibkan sesuatu kepada perempuan itu ketika dia haid. Kalau perempuan, berarti Pak saya nggak wajib sholat, Pak. Saya umur saya 8 tahun, saya belum haid, tak wajib. Ya, tetapi sudah kamu latihan dari sekarang. Kalau kamu sudah latihan dari sekarang, begitu kamu masuk masa haid, kamu aman sholat. Kamu udah tidak seperti orang capek mau sholat malas, enggak. Makanya ditanamkan sejak sekarang. Makanya di SD kita, di Internal Islam, kita doakan mudah-mudahan semuanya, SD juga yang lain, ini bisa bertatap muka. Amin ya Rabbal. Nah, nggak ada lagi setelah ini kita bisa tatap muka, ya, jadi pengajaran juga maksimal. Perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma atau bermimpi. Nah, laki-laki itu tandai. Karena nggak ada laki-lakinya kita lanjutin. Terus hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah buka baju di pinggir jalan, ngomong sendirian di pinggir jalan. Tahu apa itu? Hah? Orgil. Gila. Jadi kalau kamu sebenarnya baik-baik saja. Habis itu kamu nggak jelas sendirian, langsung ngomel-ngomel, langsung buka baju, mau telanjang. Teriak-teriak, banyak yang buka kayak orang tua itu enakan, apa kamu ketemu saya, langsung seperti itu. Ini langsung gila ya. Maka puasanya Mbak, ya, ngantuk kamu nanti, enggak, sandaran. Jadi gila ya, gila membatalkan puasa. Jadi orang gila, kalau maksudnya di sini kenapa disebutkan hal yang membatalkan puasa, berarti orang ini tadi puasa dulu, setelah dia puasa jam 1 langsung tiba-tiba seperti ini langsung dapat serangan jadi orang gila, ngamuk-ngamuk, nggak jelas, baju dibuka, teriak-teriak, ditegur, nggak bisa lagi. Begitu diomongin, siapa namamu? Jokowi. Padahal namanya siapa? Namanya yang lain. Ya. Ditanya rumahmu di mana? Rumah saya di Jakarta. Padahal itu sama kita. Namanya juga orang. Maka dia batal puasanya. Ini asik dia sholat subuh berjamaah sama-sama kita. Setelah ngaji sama-sama kita, duhanya sama-sama kita, ikutin aja, pesantren kilat sama-sama kita. Ternyata begitu pulang sampai sana langsung kamu jilbab dibuka, kita langsung ini hati-hati ya. Hati-hati itu yang biasa joget-joget di rumah. Nah, ada yang ketawa sudah. Ini ciri-cirinya mulai kelihatan. Ketawa sendiri nggak jelas. Joget nggak jelas. Bapak minta dan Bapak mohon kepada murid-murid Bapak, ini semuanya banyak yang di media sosial. Ya, ada yang punya TikTok, ada yang punya Instagram, ada yang punya Facebook, ada yang punya macam-macam punya. Silahkan. Yang pertama Bapak minta dan Bapak mohon kepada kalian, jangan sampai kalian mengupload, melihatkan foto-foto kalian terbuka aurat. Saya enggak. Atau yang kedua, ini yang pertama Bapak minta, silakan kamu mau selfie tapi jangan sampai lepas jilbab. Atau yang kedua, sudah pakai jilbab bagus, pakai cadar, pakai penutup pakai masker, tapi masih dengan jogetan yang aneh-aneh.
Ya, jangan seperti itu. Bapak minta, Bapak mohon dengan sangat, jangan ada murid-murid dari istri normal Islam yang seperti banyak TikTok yang manfaat. Ada apa yang manfaatnya? Ada yang dibawanya dengan selawatan, ada yang bikin kue, ada yang bikin kreasi, silakan. Ya, jangan sampai digunakan tidak manfaat atau yang tidak baik. Yang terakhir, yang membatalkan puasa adalah murtad. Apa ini Pak murtad? Tahu murtad? Tidak tahu. Murtad itu keluar daripada agama Islam. Jagakan keislaman kita sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan di hal-hal yang membatalkan puasa tadi, memasukkan sesuatu ke dalam lima lubang. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga haid, yang selanjutnya nifas, ya, melahirkan, ya, ada darahnya di sana. Yang selanjutnya yaitu keluar mani atau sperma laki-laki, ya, katanya laki-laki. Yang selanjutnya gila. Jadi kalau gila batal puasanya. Yang terakhir adalah murtad. Jadi kalau murtad batal juga puasa. Jadi berbohong, menipu, marah itu tidak membatalkan puasa. Batal nggak puasanya kalau marah? Siapa bilang batal? Kan tadi sudah dipelajari, yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Jadi tidak mendapatkan pahala. Kalau kamu bohong, kamu palsunya nggak batal, kamu tetap puasa. Tetapi kamu tidak mendapatkan pahala. Nah itu, kamu marah-marah di bulan puasa, maka kamu tetap berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Kamu bohong sama teman, maka kamu juga tadi tidak mendapatkan pahala. Ada pertanyaan mungkin sekitar daripada yang membatalkan puasa? Kalau tidak ada, Bapak akan tutup. Bapak beri waktu. Ada yang mau tanya? Jangan tanya buka puasa ya. Tanya, ada yang tanya, ada Pak, saya mau tanya apa? Tanya buka puasa Pak.